Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan kesehatan. Nah, kemarin kakak nggak sempat upload karena memang kakak ya ada kesibukan, kakak menata taman, sehingga kakak nggak ada waktu buat kesempatan untuk membuat video atau tag video. Akhirnya finally malamnya kakak live. Dan di live itu banyak sekali kakak informasikan tentang informasi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan makanya kalian tetap stay tune aja di channel kakak, karena dalam waktu dekat ini, karena mendekati tes selanjutnya ya, kakak akan sering-sering live dan tanya jawab kepada kalian, serta langsung menjawab pertanyaan kalian. Jadi lebih leluasa kakak menjawab, tidak mengetik lagi, dan kalian pun juga lebih los bertanya kepada kakak. Makanya sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian itu sangat membantu untuk mengembangkan channel kakak dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Oke, terima kasih yang sudah support, dan jangan lupa untuk share video ini, like, dan juga komen apa yang ingin kalian request di next video. So, di video kali ini kakak ingin membahas sesuai dengan judul, yaitu tentang perjaka dan perawan. Nah, di sini kita memposisikan diri secara dewasa ya, tidak lagi namanya ada kata jijik, ada kata lain sebagainya, apalagi menyinggung tentang agama. Kakak rasa jangan sampai ada, karena di sini kita berbicara tentang biologis, dan tentu kita di sini posisinya udah sama-sama dewasa, dan kalian juga kemarin banyak yang bertanya dan banyak yang juga terlalu menspekulasikan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi di sini kakak akan sampaikan dan kakak akan luruskan. So, mengenai perjaka dan perawan. Di sini kakak akan berbagi pengalaman salah satu calon taruni tahun lalu yang diperiksa. Sebenarnya tes keperawanan itu ada nggak sih? Tes perjaka itu sebenarnya ada nggak sih di dalam sekolah kedinasan? Nah, di sini kakak akan bongkar. Nah, ini dia. Oke, jadi kakak tidak akan sebut namanya. Nah, jadi kakak bertanya, "Dek, kamu udah pernah tes kesehatan kan?" "Pernah kak, tahun kemarin di Pantohir nggak lolos." Nah, jadi adik ini nggak lolos pas di Pantohir. Sebenarnya di sini kakak bertanya, pas kesehatan tuh ada nggak sih tes keperawanan? Soalnya kakak bingung. Cewek kakak bilang ada diperiksa. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Eh, Seluruh calon taruna itu kan dipisah. Ada yang tes kesehatannya di Bali, ada tes kesehatannya di Jawa, ada tes kesehatannya di Sumatera, di Kalimantan, Papua, NTB, NTT. Misal seperti itu. Tentu lokasi tesnya kan berbeda-beda. Nah, ada yang diperiksa, ada yang enggak, ada yang diperiksa, ada yang enggak, ada yang diperiksa, ada yang enggak. Nah, itu masuknya kemana? Seperti itu. Jadi, di sini kakak akan jelaskan. Jadi, dia itu tes kesehatannya di RSAD atau Rumah Sakit Angkatan Darat. Sepertinya gara-gara rumah sakit beda. Nah, dia pun juga memaklumi karena rumah sakit atau tempat tesnya atau tempat lokasi tesnya itu beda-beda. Kalau yang di Rumah Sakit Polri Puri Raharja tahun 2018 memang ada. Nah, dia jadi pernah juga mengikuti tahun 2018, 2019 kemarin juga dia mengikuti lagi. Nah, jadi dia mengatakan kalau di Rumah Sakit Polri Puri Raharja itu ada tes keperawanan. Kalau tidak salah tahun lalu ada tuh kertas lempiran. Nah, di sana tercantum apa aja yang diperiksa, dan memang tidak ada kak tahun lalu. Nah, dia mengatakan ada kertas penilaian atau form penilaian pada saat tes kesehatan yang dibawa oleh pemeriksa, dan dia lihat memang tidak ada tes keperawanan. Saya pikir juga bakal ada kak. Habis diperiksa waktu ditelanjang itu ternyata habis itu langsung tes pendengaran kak. Nah, jadi pas tes telanjang hanya dilihat dan dia langsung ke THT seperti itu. Terus kakak tanya, berarti pas telanjang itu diperiksa apa aja dek? Nah, jadi kakak lebih rincikan lagi yang pas posisi dia tes telanjang itu dia tuh diperiksa apa gitu. Nah, jadi pas diperiksa antara lain payudara, kemudian varises, kemudian ambeien,
dan terakhir itu bentuk kaki. Nah, itu yang diperiksa pada saat dia tahun lalu, tahun 2019. Kemudian pas tahun 2018 memang tes perawan itu ada, mungkin gara-gara itu disamain standarnya tesnya di rumah sakit Polri. Nah, jadi pas 2018 itu memang ada tes polwan juga berbarengan. Mungkin karena itu standarisasi dari tes kesehatan itu disamain dengan Polri. Jadi ada tes keperawanan seperti itu. Ini masih statementnya dia ya, nanti kakak akan jelaskan. Kemudian teman saya tes Poltekip juga nggak ada sih tes gitu kak. Dia standar nggak sampai periksa toraks gitu, periksa bagian luar aja kak. Oh, nah terus kakak tanya lagi. Nah, pas tes payudara itu lebih ke kayak kelainannya atau apanya, Dek? Soalnya kan katanya dari payudara itu bisa dilihat perawan atau enggaknya. Nah, kemudian dia menjawab, kelainan Kak, biasanya benjolan gitu. Kalau di dunia medis sebenarnya perawan itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Soalnya keluarga saya kan ada jadi dokter. Soalnya setiap selaput darah manusia itu berbeda. Itu sih yang saya ketahui Kak. Mohon dikoreksi Kak, terima kasih. Jadi seperti itu. Kemudian iya sih dek, kakak jawab. Bahkan kalau dia udah nggak perawan, nggak bisa kita ngejat dia pernah melakukan hubungan seksual, tak gituin. Ya sebenarnya gitu kak, balik lagi apakah perjaka bisa dilihat juga? Saya sih mikir gitu kak. Kak aku mau sharing, aku sebenarnya masih sedikit nggak terima kak. Aku tahun lalu lulus murni dan bahkan setiap tes nilai saya dibilang bagus kak. Kenapa saya nggak lolos? Saya bingung kak. Dan banyak yang cadangan lolos kak. Saya dulu kan bingung kak, gimana alur semua tahapan tes. Ada channel kak, terima kasih kak, sangat membantu. Aku salut sama kakak yang mau bagi-bagi ilmu. Nah ini nggak usah nanti baca, itu udah mengarah ke pribadi. Jadi seperti itu adik-adik. Untuk yang cewek, jadi bahwasannya kalian tidak usah takut, kalian nggak perawan atau kalian masih perawan, bahkan lebih bagus. Karena perawan nggak perawan itu tidak semerta-merta selalu didapatkan setelah kalian melakukan hubungan seksual. Salah. Bisa aja kecelakaan, bisa aja saat olahraga juga kecelakaan olahraga, bisa aja cedera. Karena kan yang namanya selaput di wanita itu kan berbeda-beda, tebal tipisnya kan berbeda-beda. Jadi ya bisa aja robek kapanpun dan mereka tanpa sadari. Bahkan saat datang bulan pun mungkin bisa seperti itu, tapi tanpa disadari. Nah jadi makanya kalian nggak usah takut, kalian masih perawan kayak mau udah enggak kayak atau gimana, kalian nggak usah takut. Dokter tahu penilaiannya masing-masing ya, nggak usah khawatir karena sudah dijelaskan pada saat telanjang kalian hanya diperiksa adalah payudara, kemudian varises, ambeien, serta bentuk kaki yang diperiksa. Nah sekarang balik lagi ke yang pria. Bagaimana dengan yang perjaka? Nah, yang pria ini mau perjaka mau enggak sama aja. Kakak yakin eh, cowok kalau normal ya, cowok normal itu pasti pernah melakukan mimpi basah secara sadar. Ya, secara sadar pasti. Karena kakak pun juga dari SMP sudah mimpi basah secara sadar, ya. Makanya cowok itu mau dibilang perjaka nggak perjaka ya, kalau dibilang perjaka ya hati-hati, itu kenormalannya bisa dipertanyakan seperti itu. Nah makanya di sini di video kali ini kalian nggak usah resah lagi, nggak usah takut lagi. Mau kalian perjaka, mau kalian nggak perjaka, mau kalian perawan, mau nggak perawan, itu sebenarnya nggak ada. Jadi tergantung lagi ke lokasi tes masing-masing, seperti itu sih. Makanya pada saat kakak pribadi tes kesehatannya, kakak tes kesehatan tahun 2018 dan itu kok 2018, 2014 kakak tes kesehatan tahun 2014, memang posisi kita telanjang. Nah pada saat kita telanjang tuh mohon maaf kita disuruh kayak nungging gitu loh. Nah itu fungsinya buat apa? Pertama ngelihat ambeien, ini untuk cowok ya. Kemudian fungsi dari kita tes telanjang melihat posisi kondisi kaki, apakah kaki X atau kaki O. Kemudian ambeien, kemudian nanti menghadap ke belakang, membelakangi pemeriksa, dilihat varisesnya. Kemudian menghadap depan, dilihat juga bentuk dari buah kita, apakah ada varikokal atau enggak. Jadi
hanya segitu yang dilihat gitu loh. Jadi nggak ada mengarah ke perjaka atau enggak. So mungkin itu aja video dari kakak, semoga bermanfaat, semoga bisa meluruskan ke kalian. Dan jangan lupa untuk tetap support channel kakak dengan cara subscribe, kemudian di button loncengnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman seperjuangan kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.